Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama ketahui apa saja yang diperlukan untuk menanam. Yang pertama, kita membutuhkan tanah, benih, dan benih itu membutuhkan air, sinar matahari, supaya tanaman itu bisa tumbuh dan tumbuh terus menjadi tanaman yang berbunga. Beginilah contoh proses pertumbuhan tanaman. Yang pertama, tanaman berasal dari sebuah benih. Kemudian, benih itu tumbuh membentuk bagian akar tanaman, lalu tumbuh lagi menjadi sebuah kecambah, dan kecambah itu terus berkembang menjadi tanaman muda. Lalu tanaman muda itu terus tumbuh menjadi sebuah tanaman dewasa. Tanaman yang dewasa itu terus tumbuh dan menjadi tanaman yang berbunga. Itulah proses-proses pertumbuhan tanaman. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 2 gelas aqua plastik, kapas, biji kacang hijau, air. Cara kerja: siapkan biji kacang hijau. 2 gelas aqua plastik disiapkan dan di dalamnya diberi kapas. Setelah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Setelah masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau, selanjutnya masing-masing gelas ditambahkan 3 sendok air. Kemudian, susun biji kacang hijau. Usahakan tidak berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian, letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari, seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Dan letakkan gelas aqua yang berlabel gelap di tempat yang gelap, seperti di dalam kardus atau di kolong tempat tidur. Pada hari pertama pengamatan, kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan, dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan.
Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 5 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-7, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 8 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 8 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada pengamatan ini, terdapat beberapa biji yang gagal berkecambah karena sebuah pembusukan. Selain itu, dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh cahaya matahari sangat besar pada perkecambahan biji yang akan mempengaruhi morfologi biji tersebut. Sekian video praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.